ini. Dengan menggantung seikat kunci di pinggangmu, atau dengan membiarkan orang melakukan pekerjaan yang ingin mereka lakukan, kau tidak bisa membawa kebahagiaan dalam keluarga. Kualitas yang dibutuhkan seseorang untuk membuat keluarganya bahagia dan bersatu tidak ada di dalam dirimu, Gudan. Jika kau terus melakukan apa yang kau lakukan, keluarga ini sudah pasti tidak akan bahagia dan juga tidak akan aman, Gudan. Dan kau tidak akan pernah bisa memenuhi tugas sebagai ibu mertua, Gudan. Tidak akan pernah. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sedih saat seseorang mengatakan aku tidak bisa melakukannya. Iya. Aku bertanggung jawab atas kunci-kunci ini. Dan ini tanggung jawab yang sangat besar. Aku harus bisa memenuhi tanggung jawabku. Jadi hari ini aku berjanji pada diriku bahwa aku akan mencoba yang terbaik untuk menjadi ibu mertua. Apapun yang terjadi, selama aku ada, tidak ada yang bisa mengambil kedamaian dan juga kebahagiaan keluarga ini. Tidak seorang pun di keluarga akan bersedih. Tidak seorang pun menghadapi masalah. Biar aku balut lukamu. Tidak perlu. Itu perlu. Duduk. Ayo duduk. Sekarang diam-diam di sini ya. Aku akan segera kembali. Jangan bergerak. Kamu akan sembuh dengan cepat. Kau hanya perlu bersantai. Sebenarnya apa masalahmu, Gudan? Sekarang apa lagi yang kulakukan? Kau menaruh air panas ke luka itu sudah sangat menyakitkan. Sudah, jangan ulang lagi. Oh, tunggu. Baiklah, tunggu sebentar, ya. Aku akan melakukannya sekarang. Maaf. Baiklah, sekarang aku lakukan dengan air dingin. Itu akan terbakar dengan air dingin juga, kan? Sudah, biarkan saja. Tunggu dulu. Biarkan saja, aku akan melakukannya sendiri. Maaf, duduk dulu sebentar. Tolong duduk dulu. Aku minta maaf, aku akan melakukan dengan benar. Aku mohon duduk. Ayolah, aku mohon beri aku kesempatan sekali lagi. Ayo duduk ya. Ini oke kan? Iya, itu bagus. Kenapa kau mengalahkan mereka begitu banyak? Harusnya kau sedikit toleran pada mereka. Tapi tidak, kau ingin menjadi pahlawan. Hanya karena kau pergi ke gym, itu tidak berarti kau bisa memulai olahraga dimanapun. Bukankah itu pemanasan kan untukmu? Dan sekarang, kau tersentak ketika aku membersihkan lukamu. Itu pasti akan terjadi. Kau berani melawan orang, tapi takut untuk diobati. Tapi jangan khawatir. Akan aku pastikan bahwa kau akan pulih. Serahkan semuanya padaku. Sekarang apa lagi yang terjadi? Begini caranya ya. Kau membalut luka,
dengan membuatku lebih sakit ya? Tidak. Gudan, tolong biarkan. Aku akan melakukannya sendiri, Gudan. Iya, baik-baik. Maaf. Aku tidak akan melakukan kesalahan lagi. Rambutku. Tunggu. Jauhkan tanganmu. Ini ada sesuatu. Sekarang aku akan lakukan dengan benar. Kau tahu, kau selalu bergerak terus-menerus. Kalau saja kau duduk dengan diam, aku bisa memakaikannya dengan benar. Tapi tidak. Kau sudah dewasa, tapi kau bertindak seperti anak kecil. Aku bertindak seperti anak kecil? Begitu? Iya. Baik. Baiklah. Sekarang, aku akan duduk di sini. Lakukan apa yang kau inginkan. Aku tidak akan bergerak. Ayo. Apa kau yakin? Tentu saja lakukan. Ayo. Baik, aku akan oleskan salepnya. Pastikan kau duduk dengan tegak. एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ, शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द बदलना, लफ्ज़ों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। Lihat, selesai kan? Sekarang tetaplah di sini ya. Akan kuambilkan susu kunyit untukmu. Minumlah susu itu dan tidurlah ya. Besok pagi, kau akan bangun dengan sehat seperti kuda. Apa? Kuda? Tidak, maksudku. Aku tidak ingin menjadi apapun. Dasar bodoh. Saru telah mengirim segelas susu. Itu lebih dari cukup. Dan bagaimana kau telah membalut lukaku? Aku tidak akan bisa tidur nanti. Tolong minum susu kunyit itu. Sebenarnya kau harus menjadi lebih kuat dan lebih pintar. Kau ini bodoh sebenarnya. Sungguh, aku membalut lukamu dan kau memarahiku. Wah, dia tertidur. Dia punya masalah dengan perban. Dan sekarang dia tertidur lelap. Siapa dia? Berani sekali menyebutku idiot. Ngomong-ngomong, terima kasih banyak ya, Paman. Kalau bukan karena kau, aku tidak mungkin masih hidup. Terkadang aku kasihan padamu. Aku berharap kau telah mati hari itu. Lihat, aku sudah berdiri di sini untuk waktu yang lama. Tapi kau tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya diam saja. Tunggu sebentar. Baiklah, kalau begitu aku akan menyingkirkanmu. Apa kau pernah melihat Revati? Aku tidak bisa menjauh darinya. Kau tahu? Dia sangat mencintaiku. Ayolah. Ayo, ulurkan tanganmu.
Tidakkah kau merasa sedih melihatku di sini dan mendengarkan aku bicara tentang Revati? Tapi tidak masalah. Aku ada di sini untuk membantumu. Kenapa kau mulai khawatir? Selain itu, apa kau tidak ingat bahwa kita telah berjanji untuk mendukung satu sama lain dan saling membantu? Jadi ayolah, aku akan membantumu untuk terakhir kalinya. Setelah itu, aku tidak perlu memenuhi janji karena kau tidak akan hidup lagi. Sekarang kau akan segera mati dan aku akan bersama Revati. Dan ya, kali ini aku pastikan kau mati, ya. Jangan buat masalah. Baiklah. Waktunya pergi. Hei, kau berkeringat. Ada apa denganmu? Hah? Apa yang terjadi? Apa kau ingin mengatakan sesuatu? Aku mengerti. Kau ingin melihat bagaimana Revati dan aku terlihat bersama. Ya Tuhan. Baiklah kalau begitu. Kau akan segera mati dan aku akan menuruti permintaanmu. Aku akan kirim pesan padanya dan menyuruhnya ke sini. Revati. Sudah. Aku mengirim pesan padanya. Tuhan akan tahu kapan dia membacanya dan aku akan menghubunginya. Parv? Aku membawakan lasi untukmu. Lasi? Iya, Wow, kau sangat perhatian padaku. iya. Kau kan saudaraku. Aku mengkhawatirkanmu. Kau bekerja begitu keras, dan hari ini kau membunuh seorang penjahat. Makanya aku membawakan lasi untukmu agar kau tetap tenang dan juga tidak emosi. Diminum ya. Bagaimana rasa lasinya? Wah, Saru, susunya enak sekali. Aku merasa segar. Sekarang aku merasa ingin tidur. Oh ya, Kak Laksmi, aku juga sama mau tidur. Aku ingin semua orang tidur nyenyak. Benarkah? Wah, kau sangat manis. Aku tidur dulu ya. Aku ngantuk sekali. Baiklah. Semua keluarga Jindal menyukai lasi, tapi besok pagi mereka akan terkejut. Untuk terakhir kalinya mereka akan tidur nyenyak. Siapa yang melakukan ini? Ya Tuhan, apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Ya Tuhan, ada apa ini? Kemana semua barang-barang? Apa kita sudah pindah rumah?
kemarin kau menonton iklan di TV tentang menjual barang-barang dari rumah dan sekarang kau menjual semuanya. Berhenti bicara omong kosong. Gudan, barang-barang di rumah ini telah dicuri. Tapi bagaimana dan kapan? Kau sendiri yang harus menjawab pertanyaanmu itu. Ibu mertua Saraswati dan Laksmi, tolong beritahu bagaimana ini bisa terjadi dan mengapa ini bisa terjadi. Bagaimana aku tahu? Aku sedang tidur. Apa ada yang sudah menghubungi polisi? Apa ada yang terluka? Apa kau baik-baik saja? Laksmi, kau baik-baik saja kan? Nenek, Nenek tidak apa-apa. Ya Tuhan. Durga, seandainya aku bangun, aku akan memberi pelajaran kepada pencuri itu. Tapi kan Kau benar sekali, karena selama ini kau sudah tidur nyenyak. Tapi sekarang saatnya bangun. Lihat-lihatlah sekitarmu. Tidak ada yang masuk ke rumah ini dengan paksaan apapun, Gudan. Lihat di sana. Kunci pintu tidak rusak. Bahkan jendela-jendela pun tidak ada yang rusak. Bagaimana mungkin ini terjadi? Durga, apa yang kau katakan? Nenek, aku harus mengatakan ini dengan jelas. Ini hanya akan mungkin terjadi ketika pencuri itu memiliki kunci rumah ini. Pencurinya berhasil membuka kunci pintu dan masuk. Dan mereka mengambil semuanya saat kita tidur. Dan itu berarti seseorang memiliki kunci duplikat ke rumah kita ini. kunci rumah kita. Ya, benar. Kunci rumah kita. Dan itu adalah tanggung jawabmu. Di mana semua kuncinya? Katakanlah. Kenapa diam? Bicaralah. Gudan, jawab pertanyaan Durga, di mana kunci rumah? Ayo, di mana kunci rumahnya? Kemana kuncinya? Itu ada di kamarku. Biar aku ambil. Kau tidak harus pergi kemanapun, Gudan. Kuncinya ada di sini. Aku menemukannya di tempat sampah. Aku tidak tahu bagaimana kunci-kunci itu bisa ada di tempat sampah. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku menyimpan kunci itu di kamarku. Dan aku telah meminta kantor untuk menjaganya. Apa kau sadar apa yang kau katakan, Gudan? Kau tinggalkan kunci dan tanggung jawab rumah kepada seekor merpati? Aduh, Ibu Mertua. Yang kau katakan adalah indikasi. Makanya ada pencurian di rumah. Aku dapat banyak perhiasan dari rumah orang tuaku. Semuanya hilang. Kak Laksmi, sudahlah. Kenapa kau memberitahu ibu semua itu? Saat menikah, dia tidak punya apa-apa. Bagaimana dia bisa mengerti? Kau benar. Dia tidak mengerti pentingnya perhiasan yang diberikan orang tua. Hanya barang-barang kami yang dicuri. Dia tidak kehilangan. Tidak, Laksmi. Kalau hanya perhiasan saja yang dicuri, kita bisa menyebutnya pencurian. Tapi ini perampokan. Perampokan. Rumah kita dirampok.
Kita harus memberitahu polisi tentang kunci duplikat. Ayah, aku sudah memanggil polisi. Mereka sedang dalam perjalanan. Ketika orang ceroboh adalah orang yang bertanggung jawab dengan rumah, anggota keluarga lainnya jelas akan menderita juga. Lukisan antara. Aku menyesal. Lukisan antara, aku tidak tahu kapan dan bagaimana hal itu terjadi di rumah kita. Aku bahkan tidak tahu bagaimana kunci itu bisa keluar dari kamar kita. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dan aku tidak membutuhkan simpatimu. Aku sudah cukup bersabar. Di mana ponselnya? Orang-orang ini sangat mengerikan. Telepon kita juga diambil. Kalau tidak, kita kan bisa minta bantuan. Cadangan makanan juga diambil. Sekarang kita makan apa? Nenek, aku punya ide. Nah, ini dia Nenek. Dia memiliki solusi untuk semua masalah kita. Bagaimanapun dia adalah akar penyebab semua masalah, bukan? Ya ampun. Biasanya kita punya banyak peralatan di dapur kan? Sekarang lihat tidak ada. Apa yang bisa dilihat? Tidak ada yang tersisa. Ibu mertua sudah menyebabkan perampokan. Dengar ya,
Aku tahu kau kesal denganku dan kemarahanmu itu dibenarkan. Tapi hanya ada beberapa peralatan yang tersedia di dapur. Kalau aku memasak makanan, aku mungkin akan melakukan kesalahan. Lalu semua orang pasti akan kelaparan karena aku tidak bisa memasak. Jadi tolong bantu aku. Tunggu sebentar ya. Kau ingin kami memasak di atas kompor tanah itu? Apa kau tidak salah bicara? Iya. Kau ini... Tunggu, kita tidak bisa melakukan semua itu. Kita tidak akan memasak. Dengar. Ayo Kak Laksmi. Dengar, tunggu dulu. Aku akan membantumu. Ini tugasku karena aku adalah menantu perempuan dari Jinda. Hanya itu alasan aku membantumu. Tapi sebelum aku melakukannya, kau harus menerima kesalahanmu. Kau harus menerima kalau kaulah alasan kami dalam kesulitan. Apalagi yang bisa kami harapkan darimu dengan mengelola urusan rumah tangga? Masih ada waktu untukmu, Gudi. Terimalah kalau kau tidak bisa melakukannya. Terima kesalahanmu dan cobalah belajar dari itu. Jika kau mencobanya, itu sudah cukup bagiku. Pergilah sana, aku akan selesaikan memasak. Sana. Kator, aku merasa tidak enak. Lihatlah betapa banyak masalah yang kusebabkan. Terutama pada nenek dan paman. Mereka telah banyak menghadapi masalah karena aku. Yang dikatakan Durga itu memang benar. Aku bertanggung jawab atas semua apa yang hilang di sini. Apa kau sudah cari tahu tentang perampoknya? Apa polisi menemukan petunjuk? Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Aku telah menyebabkan banyak masalah, kan? Aku menyebabkan masalah bagimu dan anggota keluarga lainnya. Untuk semua orang. Bagimu, hal yang paling berharga adalah lukisan Antara. Karena aku bahkan... Sekarang seluruh isi rumah terlihat kosong dan juga dingin, tidak tersisa apapun di dalam sini. Kau pria yang terbaik. Aku tidak memujimu karena takut. Aku sungguh-sungguh. Kau benar-benar pria yang baik. Aku adalah penyebab rumah ini dirampok. Tapi hanya kau satu-satunya yang tidak mengatakan bahwa aku tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Kau bisa mengatakannya. Kau bisa meneriakiku dan memarahiku. Tunjukkan padaku amarahmu. Ayo katakan aku tidak berguna. Kau akan merasa lebih baik setelah itu. Lupakan janjimu bahwa kau akan berjanji tidak pernah mengatakan itu lagi. Marahilah aku, berteriaklah padaku. Katakan aku bodoh, bahwa aku tidak berguna dan tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan benar. Tunggu. Katakan sesuatu.
Aku tidak akan biarkan kau pergi kecuali kau bicara. Aku bisa berteriak padamu. Bahkan aku bisa memarahimu. Tapi apa itu akan membantuku mendapatkan kembali foto Antara? Bagaimana itu akan membantu? Antara menyukai lukisan itu karena aku telah melukisnya untuknya. Dia membuatku berjanji bahwa aku akan selalu menjaga lukisannya satu-satunya. Hari ini janji itu aku langgar. Kau jangan khawatir ya. Aku yang membuat kekacauan, maka aku sendiri yang akan membereskannya. Aku yang akan menemukan lukisan Antara untukmu. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkannya untukmu. Aku harus membuktikan pada setiap anggota keluarga dan juga pada diriku bahwa kau tidak melakukan kesalahan dengan telah mempercayaiku. Dan satu hal lagi, aku mengerti perasaan sakitmu. Coba lihatlah. Ini adalah foto ibuku. Aku selalu menyimpannya bersamaku. Setiap kali aku merindukan ibu, aku melihat liontin ini. Aku merasa ibuku ada di sini, di dalam liontinnya. Dan sekarang aku berjanji sampai aku menemukan lukisan Antara, aku tidak akan punya hak untuk menyimpan foto ibuku bersamaku. Itu janjiku. Thor, aku sangat khawatir. Aku tidak tahu bagaimana akan memenuhi janjiku. Aku janji pada Paman, tapi bagaimana akan kupenuhi? Aku harus menemukan lukisan Antara dan juga harus mengembalikan gengsi keluarga Jindal. Tapi bagaimana aku akan mencapai itu semua kalau kau tidak membantuku? Sekarang entah harus bagaimana? Kenapa kau tidak membantuku? Oh iya, terima kasih Kator. Idemu itu sangat luar biasa. Terima kasih Kator. Ya. Siapa kau? Aku tidak percaya ini. Semua orang di kota ini mengenal Majnu.
Dan kau bertanya kepadaku, siapakah aku ini? Karena kau telah bertanya padaku dengan cinta. Majnu. Namaku Majnu. 56 Vijayanagar, aku dari Universitas Naflaka di distrik Daswada. Kau bisa bertanya tentangku kepada siapapun di Indore. Semua orang tahu siapa aku dan di mana aku tinggal. Apa kau lupa di mana tempat tinggalmu? Kenapa kau di sini? Aku tidak memanggilmu ke sini. Pergilah. Ayo. Kau memang tidak memanggilku, Nyonya, tapi akan kutunjukkan sesuatu. Hei, hentikan. Majnu! Apa Anda melihat itu, Nyonya? Dia adalah rekanku. Kami sudah saling mendukung dalam segala hal sejak kami masih kecil. Jadi Majnu, bagaimana kabar? Temanku, tidakkah kau mengundangku ke rumahmu? Betulkah? Jadi kau perlu undangan untuk datang? Hah? Kau tahu bukan begitu cara kerjanya. Ayo, Tunggu dulu. Siapa orang aneh ini? ayolah. Dia ini bukan orang aneh. Dia rekanku namanya Majnu. Dia tidak lain seorang aktor. Dia selalu seperti ini. Oh ya? Tolong ikut aku. Tunggu sebentar ya Majnu. Apa yang temanmu ini lakukan di sini? Urusan kita sudah banyak di sini, dan sekarang dia ada di sini. Dia tidak ke sini untuk menyebabkan masalah. Dia di sini untuk membantu kita menyelesaikan masalah. Maksudmu? Aku akan menjelaskan semuanya padamu nanti. Aku segera kembali. Ayo Majnu. Apa yang terjadi? Luar biasa. Kau agak aneh untuk mendapatkan rumah dicat setelah diwali. Dan kau seharusnya memberitahuku jika kau ingin mencari diskon. Kau tahu sepupuku kan? Yang namanya Vicky. Pekerjaannya itu adalah mengecat rumah. Kau sudah selesai? Oh iya, masih ada satu lagi. Rumahmu ini sangat hebat. Apa kau menjebak seorang pria kaya? Diam. Benar sekali yang kau katakan. Dia menjebak seorang pria kaya. Siapa dia? Ibu mertuamu ya? Dia kelihatan sombong. Itu menantuku. Apa? Itu menantumu? Hentikan dramamu itu. Bangun, ayo. Ayo. Ceritanya panjang. Ayo, aku akan ceritakan semuanya. Duduk di sampingku seperti biasanya. Tidak, Gudan. Aku lebih suka berdiri. Sebenarnya, aku mengenakan celana jeans baru yang baru kubeli Rp850. Aku tidak ingin duduk dan merusaknya. Kau tidak bisa dipercaya. Ayo duduk. Tapi celana jeans... Duduk. Ih, ini dasar bodoh. Baiklah, katakan apa yang terjadi. Setidaknya tawarkanlah aku minuman. Apa kau tidak lihat kondisi rumah saat ini? Minuman. Aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Mari kita lakukan satu hal. Kita minum teh imajiner seperti dulu. Hah? Kita bisa ngobrol sambil menyeruput teh. Oke. Ini dia. Aku taruh di sini. Ini panas. Oh ya, ini dia. Aku punya biskuit. Sekarang katakan. Kenapa kau memanggilku ke sini? Kau bisa lihat kondisi rumah ini kan? Kami telah dirampok. Pencuri mengambil semua barang dari rumah ini. Kau tahu setiap sudut dan celah pasar loak. Kau bahkan membeli celana jeansmu di pasar loak. Jangan pura-pura. Aku tahu segalanya. Tolong lakukan sesuatu. Cari tahu di mana barang-barang curian itu berada. Gudan. Ini sebenarnya adalah tugas yang sangat sulit. Jadi aku... Tolong jangan katakan itu. Aku sudah menggantungkan semua harapanku padamu. Itu sebabnya aku memanggilmu ke sini. Lakukan apapun yang diperlukan dan bantu aku menemukan barang yang dicuri. Kalau tidak, Paman akan... Paman? Pria yang telah aku nikahi. Iya. Kau mengatakan padaku bahwa kau memanggilnya sebagai paman? Tidak perlu tertawa seperti itu. Ini adalah masalah yang serius. Diam dan dengarkan aku baik-baik.
Pencuri masuk ke dalam rumah kami dan mengambil semuanya. Mereka bahkan mencuri lukisan istri pertama pamanku, yaitu Antara. Itu adalah satu-satunya lukisan yang dimiliki paman. Aku harus menemukan lukisan itu dan membawanya kembali. Tolong lakukan sesuatu. Indore adalah kota yang luar biasa. Aku bertemu berbagai jenis orang setiap hari. Ini pertama kalinya aku melihat seorang wanita yang ada di sini untuk menjual barang-barang rumahnya sendiri di pasar Loa. Bagus, bagus. Sekarang berhentilah bersandiwara. Atau aku akan menjual barang pada orang lain. Sekarang dengar. Kau membawa uangnya? Tentu saja, aku mendapatkan uangnya. Ayo Pak, jalan. Perbelanjaan nomor 18, jalur nomor 56. Aku akan ke sana. Halo? Ya Majnu, ya aku punya alamatnya. Ini ada di tanganku. Aku sudah keluar dari rumah, aku akan menghubungimu nanti ya. Hari ini aku akan menangkap pencuri yang telah mengambil barang-barang dari rumahku. Aku akan mendapatkannya kembali. Tolong lebih cepat, Pak. Bawa ke sana ya. Ya. Sebelah situ. Bawa. Nyonya, biarkan dia melakukannya. Kuda. Ya Tuhan. Pak, aku sudah menunggu di sini selama hampir 4 menit. Dan aku tidak punya waktu untuk melihatmu menghitung semua barang. Sekarang, berikan uangnya. Lalu lakukan apapun yang kau inginkan. Nyonya, ini pertama kalinya untukmu. Aku tidak bisa memberimu uang tanpa menghitung semua barang. Kau wajib menunggu. Kau wajib menunggu? Tolong cepat, Pak. Selanjutnya, jika kau merampok rumah lain, hubungi aku untuk membeli barang-barang curian. Aku pencuri. Aku dari keluarga kaya. Tentu, aku bisa tahu itu.